Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi masa kerja dari kampus sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kami. Materi tentang masa kerja dari kampus sebelumnya ini sebenarnya saya ambil dari pengalaman teman-teman juga, bahwasanya ketika kita sebagai dosen, kita yang sebelumnya sudah bekerja dari kampus yang sebelum kita keterima CPNS itu ternyata dapat dihitung gitu ya. Nah, bagaimana hitungannya, seperti apa? Simak terus sampai habis. Masa kerja CPNS yang dihitung. Yang pertama, tidak terputus. Tidak terputus ini bersambung ya, umpamanya kita bekerja di kampus A, kemudian kita pindah ke kampus B. Nah, di situ ada perbedaan kampus gitu ya, itu namanya terputus gitu ya. Umpamanya kita bekerja di kampus A sampai kemudian kita keterima jadi CPNS gitu ya, itu tidak terputus. Tapi kalau kita terputus, ini yang akan dihitung adalah kampus yang terakhir. Ya, jadi kita kampus A, kemudian pindah kampus B. Nah, selama kampus B inilah yang nantinya akan dihitung. Umpamanya di kampus A kita bekerja 2 tahun, di kampus B kita 3 tahun. Maka di kampus B ini nantinya yang dihitung, kampus A tidak dihitung. Nah, termasuk nanti nomor induk dan lain sebagainya, itu yang menjadi datanya. Ini kan sebelum kita jadi CPNS kan nanti kita disuruh mengumpulkan data-data gitu ya terkait pengalaman kerja. Nah, di situ mulai dihitung. Kemudian yang nomor 2, kampus swasta. Bagaimana dengan kampus swasta? Kampus swasta itu nilainya adalah setengahnya. Jadi ketika kita punya masa kerja dari kampus swasta gitu kan, ketika kita sudah pindah CPNS maka dinilai separuh. Seandainya kita 3 tahun bekerja di kampus swasta, maka nilainya adalah separuhnya. Berapa? 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Begitu contohnya. Itu hitung-hitungannya. Jadi kalau kita bekerja 5 tahun, maka yang dihitung adalah 2,5 tahunnya. Nah, itu kampus swasta. Kemudian yang nomor 3 adalah kampus negeri. Bagaimana masa kerjanya kampus negeri? Ketika di kampus negeri maka berbeda dengan kampus swasta. Kalau di kampus negeri maka akan dihitung penuh. Dihitung penuh itu contohnya begini. Ketika teman-teman sebagai dosen di kampus negeri, kemudian keterima di kampus negeri tersebut atau di kampus yang lain, pokoknya negeri, maka Anda dihitung penuh. Meskipun Anda DTT dosen tidak tetap, ataupun DTNP dosen tetap non PNS, maka akan dihitung penuh. DTT itu ada sebagian kampus yang mengatakan DLB, dosen luar biasa. Selama SK-nya masih ada dan Anda kumpulkan, maka akan dihitung sebagai pengalaman kerja yang akan menambah masa kerja Anda. Nah, jadi nomor 4 ini adalah dapat menambah masa kerja. Ini bagi teman-teman yang punya pengalaman tadi, umpamanya di tahun ini penerimaan CPNS berada pada tanggal 1 Desember 2020. Maka ketika sekarang maka 0 tahun 0 bulan gitu kan ya. Tetapi kalau kita punya pengalaman kerja maka dihitung bisa lebih banyak. Umpamanya kalau 5 tahun dihitung 2 tahun 6 bulan. Nah, gitu kan ya. Itu swasta. Kalau negeri ya 5 tahun, lumayan. Hubungannya adalah gaji kita. Ketika semakin banyak tahunnya gitu kan ya, semakin banyak nilainya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk teman-teman, setidaknya memberikan gambaran lah sedikit tercerahkan dengan adanya pemaparan dari saya ini. Mudah-mudahan manfaat.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.